luka kotor. Ya, luka itu dia ada luka kotor, ada luka bersih, ada luka kronis, ada luka akut juga gitu. Jadi macam-macam jenis luka itu. Luka yang disebabkan, kalau kemarin pada saat saya memberikan materi, penyebab dari luka itu kan banyak ya, dari penyakit atau dari benda tumpul atau dari benda tajam. Luka bentuknya adalah sobekan atau tusukan, itu kan macam-macam. Nah, kita mau melakukan perawatan lukanya luka kotor. Luka kotor itu karakteristiknya dia biasanya ada tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi itu adalah rubor, dolor, kalor. Belum tahu ya? Belum. Nanti akan tahu. Nanti cari tahu ya. Rubor, dolor, kalor, terus apa lagi ya? Jadi bau, kemerahan, pembengkakan, terus ada cairan gitu. Kalau luka infeksi itu kan pasti kemerahan, dia ada cairan, ada nanahnya, ada pusnya, terus apa namanya? Ada nyerinya juga, terus ada baunya juga gitu. Nah, kalau untuk prinsip di luka kotor itu prinsipnya kita harus steril. Ya, steril. Yang perlu diperhatikan adalah posisi lukanya, terus perkembangan dari kesembuhan dari lukanya gitu. Itu yang perlu kita perhatikan. Tapi jangan lupa juga pastikan pasiennya siapa, terus dia tindakannya apa gitu ya. Terus alat itu ada beberapa alat yang kita pakai untuk pembersihan luka ini. Yang pertama adalah bengkok ya. Bengkok tujuannya untuk membuang sampah yang sudah kita gunakan. Kemudian ada kom ini ada yang terbuka dan yang tertutup. Ini kom tertutup dan dia ukurannya sedang. Ada kom yang lebih besar. Ini kom terbuka. Oke, kom terbuka ini isinya adalah cairan NaCl dan cairan betadine atau desinfektan. Ya. Kemudian ada kapas alkohol. Kemudian ada bak instrumen. Bak instrumen adalah alat yang digunakan untuk menampung alat-alat yang akan dipakai, baik itu sifatnya steril, baik itu yang bersih. Itu ya. Nah, kemudian ada plester, ada gunting plester. Kemudian ada kasak steril. Kemudian ini nggak usah apa-apa. Kemudian ada handscoon. Nah, kemudian ini ada gunting, namanya gunting debridement atau gunting jaringan. Gunting debridement atau gunting jaringan itu guntingnya menekuk pada bagian ujungnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pada saat pengambilan jaringan yang mati. Oke. Kemudian ada pinset. Pinset ini ada dua macam. Pinset yang tidak ada giginya ini namanya pinset anatomis. Dia tidak ada giginya. Meskipun di sininya kasar gitu ya, dia tidak ada giginya. Kalau ini namanya pinset chirurgis. Pinset chirurgis itu ada sapitannya, ada giginya begini. Nah, pinset ini fungsinya sebetulnya sama untuk menjepit sesuatu gitu kan, untuk mengambil sesuatu. Pinset ini, chirurgis ini dipakai apabila kita mau memegang sesuatu yang sifatnya jauh lebih susah, lebih keras gitu. Misalkan kita mau ngambil plester yang nempelnya kuat gitu. Kemudian kita angkat pakai anatomis nggak bisa, maka gunakan chirurgis. Kalau untuk megang jaringan juga sama. Kalau sekiranya kita pegangannya harus kuat, ya pakainya chirurgis. Tapi kalau misalkan pakai ini bisa, ya ini nggak apa-apa. Oke, itu pinset. Kemudian ada handscoon. Oke, kalau sudah, yang perlu kita perhatikan pertama adalah alat-alat yang akan kita pakai harus kita dekatkan ke pasien. Ya, jangan lupa setelah dipastikan pasiennya, lakukan komunikasi ke pasien mau melakukan tindakan apa. Kalau sudah, kita alat-alat yang didekatkan. Nah, ini ada kom ya. Ini ada yang kom kecil juga. Kalau sudah, kita komunikasi, kita perhatikan lukanya. Nah, terus cuci tangan. Setelah cuci tangan, biar tangan kita steril, kita bisa melakukan tindakan. Jangan lupa juga pakai perlak. Harusnya ada perlaknya. Oke. Setelah ini steril, maka kita mau pakai handscoon. Karena tangan kita sudah cuci tangan, sudah steril, maka memegang benda yang sama-sama steril boleh. Ya, steril sama steril kalau dipegang boleh.
dan ini belum on. Jadi kalau misalkan mau pakai handspoon di awal, pegang bagian dalamnya untuk mematikan. Kemudian yang kedua adalah kita ambil pegang bagian luarnya nggak apa-apa selama kita pakai handspoon. Kita pegang bagian dalamnya lagi, kita sesuaikan, pegang bagian luarnya. Nah kalau sekarang kita pegang bagian luarnya, kemudian sesuaikan. Oke, kalau sudah ini Anda tidak boleh megang apa-apa lagi ya selain untuk alatnya. Kalau sudah kita lihat perbannya, di sini kita lihat plasternya. Langkah yang pertama adalah dengan pincetnya, bisa pakai pincet yang chirurgis dan anatomis. Pertama yang dilakukan adalah dengan membasahi. Ini kan kapas alkohol ya? Iya. Kapas alkohol dipakai untuk membasahi plester, bukan membasahi luka, tapi membasahi plester. Tujuannya supaya apa? Supaya supaya plasternya jauh lebih gampang. Jadi kapas alkohol dipakai untuk membasahi plester sampai kemudian dia basah. Nah, kalau sudah, ini kan ada chirurgis sama anatomis ya. Chirurgis itu bisa dipakai untuk mengambil plasternya. Nah, biasanya kalau di luka itu kan terjadi perlengketan, maka lepasnya pelan-pelan, nggak boleh langsung semuanya. Karena pasiennya sakit gitu. Jadi harus memperhatikan respon dari pasien juga. Kemudian diambil. Kalau misalkan memungkinkan diambil semua, boleh nggak? Boleh saja kalau pasiennya nggak merasa sakit. Misalkan begini, itu saya langsung ambil semuanya, boleh. Kalau misalkan itu memungkinkan. Tapi kalau misalkan ininya biasanya kan lengket ya, maka ambilnya secara Pelan. Oke. Kemudian kita ambil lapisan pertama, terus kita buang. Nah, kalau pada saat begini kan ini alatnya yang sudah dipakai, kan susah kalau misalkan mau pakai rapid ini ya. Anda boleh ganti dengan anatomis. Kalau misalkan mau tetap pakai lanjut ini ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi pakai ini jauh lebih mudah, nggak apa-apa. Nah, ini kan biasanya lengket. Kalau misalkan harusnya kan langsung diambil terus dibuang lagi kan, harusnya. Tapi kalau misalkan ternyata Anda menemukan nanti lengket, maka harus hati-hati melepasnya. Terus kemudian harus dibasahi dulu. Kalau lengket, kalau enggak lengket langsung saja, oke? Jadi nanti kalau misalkan pada saat ujian anggap aja nggak lengket, langsung diambilin. Ya. Tapi kalau menemukan sesuatu yang lengket, ya maka harus Basahi dengan dibasahinya pakai NaCl. Iya, di atasnya, supaya kemudian kasaknya basah. Itu kalau di orang beneran biasanya kan lengket gitu, pasti lengket. Nah, itu harus dibasahi sampai ininya basah. Ya, kalau misalkan kita anggap sudah basah gitu ya, terus kemudian kita ambil secara perlahan. Karena sakit biasanya, jadi harus posisinya basah dan harus pelan-pelan gitu ya. Enggak. Oke, kalau terjadi pelengketan dibasahi, kalau enggak ya nggak usah langsung. Nah, ini kan sudah ada lukanya, maka kalau begini terus kemudian kita lihat lukanya kan. Karena ini luka kotor, maka langkah yang berikutnya adalah dengan melakukan pembersihan cairan, yaitu dengan kasak pegang dua sisi kanan dan kiri, kemudian lakukan penekanan pada daerah luka di kanan dan kirinya atau atas bawahnya. Tujuannya supaya pusnya keluar. Lakukan sampai bersih, ya, enggak sekali dua kali. Ya kalau sekali bersih ya sudah.
Tapi kalau nggak bersih-bersih ya lakukan pencet-pencet, kemudian dilap buang, pencet-pencet dilap buang, sampai cairannya bersih. Oke? Kalau sudah dilap buang, nah langkah berikutnya setelah cairannya keluar, kita melakukan proses pengambilan jaringan. Cara yang pertama adalah ambil kasa dari bak, kemudian dekatkan ke luka. Kemudian tadi kan ada gunting debridement. Nah ini untuk ambil jaringan. Jaringan yang diambil adalah jaringan yang sudah mati. Jaringan yang sudah mati. Ini jangan menutupi luka, tapi di sebelahnya luka. Maka pegang daerah yang mati, kemudian potong. Nah setelah terpotong, taruh di tampung di kasa yang tadi. Lakukan selama proses pemotongannya harus tetap dilakukan. Kalau sudah bersih ya hentikan. Biasanya jaringannya kan mati itu ya, pinggir-pinggirnya itu dipotongin. Yang seperti apa, Pak? Yang kering. Koreng. Koreng Maaf, itu kalau misalkan yang sudah kering-kering di atasnya Itu diambil berarti. diambil, itu kan sudah mati itu. Oh. Oke, diambilin. Kemudian masuk ditampung di kasa yang tadi sudah disediakan. Jadi kasa ini untuk menampung dulu, jangan dipotong langsung di bengkok gitu. Tampung sini dulu nggak apa-apa. Potong. Nah kan sudah membersihkan cairan, sekarang membersihkan apa? Jaringan sudah. Nah, sekarang kita tinggal membersihkan menggunakan NaCl. Kalau sudah pemotongannya sudah begitu, kita pakai NaCl. Nah, kemudian pakai satu tangan lakukan pembersihan dari satu arah ke arah lain. Satu sisi hanya boleh satu arah. Oke, tidak boleh bolak-balik. Jadi satu sisi satu arah, kemudian kalau sisi berikutnya sebelahnya masih bersih, boleh dilap lagi tapi dengan arah yang sama. Pakai NaCl. Seberapa banyak selama dibutuhkan, kalau dia masih kotor ya lakuin sampai bersih. Kalau udah bersih ya sudah. Kan sudah pakai NaCl kan? Sudah bersih. Langkah berikutnya adalah kalau luka kotor, kalau sesuai tools itu dikompres menggunakan desinfektan. Nah, desinfektannya pakai betadine kan? Maka ini kalau sudah dibasahi harus harus diperas, tidak boleh basah. Cara meresnya begitu. Oke? Nah terus kemudian sesuaikan dengan lukanya. Ini kan lukanya sudah bersih ya. Sesuaikan, misalkan lukanya panjang, ya sesuaikan gitu. Tapi kalau lukanya pendek, kecil, ya sesuai tekuk ini. Tekukannya yang bagian ini ada di atas. Gitu ya. Kalau kecil lagi ya tekuk lagi. Begini misalkan. Kalau dipotong boleh nggak gitu? Dipotong. Kasanya. Ya nggak apa-apa sebetulnya. Cuma kalau misalkan pada saat pemotongan kayak gini itu akhirnya Kotor. iya jadi susah lagi. Terus kemudian dia jadi kan pakai desinfektan ya. Guntingnya misalkan mau pakai gunting ini ya nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemotongan, maka tekuk aja. Atau berarti sebelum memasukkan disinfektan dipotong dulu. Nah itu nggak apa-apa, sesuaikan gitu. Kalau ternyata, makanya kan ini menyesuaikan ya. Kalau ternyata lukanya lebar banget, berarti kan kita harus melihat lukanya nih, ini gimana nih, untuk nutupinya harus gimana. Boleh, itu kondisional kalau itu. Ya, ini sudah pakai cairan ini, maka ada harus lapisan kedua. Lapisan kedua ini harus nutup lapisan yang pertama. Lapisan pertama juga perlu diingat tidak boleh terlalu basah.
ya. Lapisan yang pertama tidak boleh terlalu Basah. basah. Nah kalau sudah, ini sudah nih, bersih, sudah ditutup, sudah ada lapisan 1, lapisan 2. Langkah berikutnya adalah dengan pakai plester. Ada juga pakai hipafik. Tadi saya nyontohin juga pakai hipafik. Pakai hipafik itu yang putih, yang besar. Nah prinsipnya kalau di luka itu samping-sampingnya tidak boleh terbuka. Kalau hipafik itu kan langsung tutup semua ya. Iya. Nah, kalau begini kan susah. Nah kalau nanti Anda menemukan hipafik, ya sudah, sesuaikan ukurannya, tutup semua. Tapi kalau begini, maka pakai handscoon-nya tetap dipakai, ya, jangan dilepas. Terus kemudian ini potongannya mana? Nah, karena pakai handscoon kan kalau mau plester susah. Maka ini gunting ini tuh ada fungsinya ininya. Ujungnya ini. Tempelkan di sini. Kemudian ambil. Jadi nanti meminimalisir perlengketan antara handscoon dengan Plester. plester. Kemudian lakukan pengukuran. Sekiranya segini misalkan. Separuh nempel handscoon, separuh nempel kasa, separuh nempel lekatkannya. Lakukan hal yang sama sampai Tertutup. ini nggak nempel ya. Iya. Kalau di orang asli nempel ya. Iya. Ini nempel ya Pak? Ini nggak nempel. Lakukan sampai semuanya Tutup. Nah, cara untuk plasternya adalah kalau dengan gunting tadi yang saya contohin. Kemudian sama sebelah sini. Ini enggak. Lepas lagi. Anggap aja nempel ya. Iya. Nah, kalau sudah, kita pastikan dia sudah rapat atau belum samping-sampingnya. Jadi prinsipnya supaya dia tidak ada mikroorganisme masuk, ada bakteri masuk atau yang lain masuk. Kalau pakainya plester, kalau pakai hipafik langsung tutup semua. Kalau sudah, ya sudah, maka bereskan semua alatnya, diambil lagi, perlaknya diambil, kemudian ditutup lagi. Ada lepas handscoon-nya, komunikasi ke pasien, terus